Saudara sekalian, di belakang saya ini adalah pohon sonokeling, Dalbergia latifolia. Pohon sonokeling saat ini merupakan salah satu jenis kayu yang paling diburu oleh para pelaku illegal logging. Itu disebabkan karena harganya yang cukup mahal. Para pelaku illegal logging yang kita biasa sebut eksekutor lapangan itu biasanya dibeli oleh para pengumpul kayu sonokeling itu dengan harga kurang lebih 2 juta. Paling mahal lah 2 juta. Tidak peduli apakah itu diameternya besar ataukah diameternya standar-standar saja. Sementara para pengumpul illegal logging yang kemudian menjual hasil jarahannya ini, hasil tampungannya itu menjual ke para pengusaha sonokeling di luar NTB itu dengan harga minimal 16 juta rupiah. Selanjutnya, para eksportir kayu sonokeling kemudian mengirim kayu-kayu sonokeling yang sudah terpilih, dan kalau Anda melihat harga sonokeling di informasi di internet, Anda akan mendapatkan harga kurang lebih atau sekurang-kurangnya antara 40 sampai dengan 60 juta rupiah. Itulah faktanya. Dan berdasarkan kualitas daripada kayu sonokeling yang ada di seluruh Indonesia, kayu sonokeling yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat dan wilayah Nusa Tenggara Timur atau wilayah timur Indonesia ini termasuk jenis kayu sonokeling yang kualitasnya sangat bagus, sehingga banyak diburu oleh masyarakat, banyak diburu oleh para pengumpul atau eksportir sonokeling. Apalagi yang sudah berwarna hitam itu kemudian dijadikan sebagai bahan mebel, kemudian sebagai tut piano, kemudian sebagai gitar dan barang-barang keperluan luxury lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga sonokeling miliknya, menjaga sonokeling yang tumbuh di tanah miliknya, untuk kemudian nanti pada saat harga atau pada saat pengusaha besar sonokeling yang akan membelinya baru kemudian dijual. Jadikan dia sonokeling yang ada di lahan pekarangan Anda saat ini sebagai tabungan. Jaga dia seperti menjaga ternak kerbau, seperti menjaga sapi. Sebaliknya untuk para warga masyarakat secara keseluruhan juga kami menghimbau untuk menjaga, turut menjaga kayu sonokeling yang ada tumbuh di dalam kawasan hutan supaya tidak diburu, supaya tidak ditebang oleh para pelaku illegal logging di seluruh NTB ini. Pada saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan moratorium penebangan kayu dari dalam kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan selama kurang lebih 1 tahun, dengan ketentuan bahwa pohon-pohon kayu yang ditebang berasal dari Pulau Sumbawa misalnya hanya boleh dipasarkan di dalam Pulau Sumbawa. Demikian juga yang dari Lombok hanya boleh dipasarkan di dalam Pulau Lombok dan tidak boleh diantar pulaukan ke luar wilayah NTB. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada alam, kepada hutan untuk recovery, untuk mengembalikan posisinya, untuk dapat sembuh dari kondisi kritis. Karena kurang lebih 378.000 hektar kawasan hutan kita itu sudah menjadi lahan kritis akibat daripada illegal logging, akibat daripada illegal farming, perambahan, pembakaran, dan praktek pertanian yang tidak sesuai dengan GAP atau Good Agriculture Practice.
menggunakan pestisida, menggunakan herbisida, sehingga tidak memungkinkan untuk tanaman-tanaman lain untuk tumbuh, termasuk tanaman kehutanan yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk gudang air, untuk menjaga ekologi kita sehingga kita tidak kekeringan di musim kemarau. Saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan kayu untuk membangun rumah, untuk keperluan mebel, untuk keperluan lain-lain, supaya membeli kayu pada perusahaan-perusahaan yang memang menjual kayu legal. Jangan sampai karena harga murah kemudian Anda membeli kayu yang berasal dari pedagang-pedagang yang menampung kayu-kayu ilegal yang berasal dari dalam kawasan hutan. Saudara sekalian, berikutnya kemudian mari kita aware, mari kita peduli, mari kita saling berbagi informasi bila terjadi illegal logging, perambahan, pembakaran di dalam kawasan hutan, karena hutan itu merupakan hajat hidup orang banyak yang merupakan gudang air yang tak tergantikan oleh sistem apapun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terlihat kerusakan di atas muka bumi, di daratan, di lautan. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas, karena ketamakan, kerakusan perbuatan tangan manusia. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Ya, panggil disuruh ke sini. Kemarin sudah kasih tahu. Nggak tahu orangnya. Namanya masyarakat ini. Nah, berarti yang nggak punya milik Pak ya? Dan ada orang punya sini. Pak ini nggak ada yang punya berarti? Jelas semua ada yang punya, Pak. Nah, panggil kita orang yang belum punya. tahu siapa Panggil yang punya, itu. yang punya siapa? Ini yang kita kasih, kita cari-cari orangnya ini. Nah, ini loh Pak Kadus. Ini namanya barang penemuan. Berarti tidak ada yang miliki. Kan begitu Pak? Nah, kalau nggak ada yang memiliki, berarti kan otomatis tidak ada suratnya Pak. Kami sebagai tim ini Pak, aparat berhak kami mengambil Pak, sesuai dengan surat aturan Pak, SE-nya, surat edaran Pak. Bapak punya surat, ada surat? Saya lepas Pak. Ya. Ada polemik lah masalah kayu ini. Ya. Cuma kita, maaf ini Pak Kadus, bukannya kita tidak mau bertanggung jawab. Siapa yang punya kayu ini dulu? Jangan kita nanti yang kena, bahaya ini Pak. Bukan sembarangan ini, karena ini sudah ada SK Satgasnya, termasuk saya di situ Pak. Itu karena itulah, Pak. Iya, itu makanya saya sarankan. Nanti kayu dibakar siapa pemiliknya, Iya, silakan. iya. Kalau dia bisa bawa Ya inilah keterangan, kita. surat-suratnya. Kalau Tidak ada mau masalah. ambil kayu, Pak. Silakan ambil sebatang pun. Makanya Satu pun nggak akan kurang Pak. Itu loh. Ada orang kita punya, cari ribut datang begini, gitu. ya, Kayak ini orang makanya supaya kita jangan ribut-ribut. Silakan yang punya, ayo. Mari kalau berani di sini kita tanggung jawab Pak. Masa kita tanggung jawab kita nggak tahu yang punya ini kan makanya aneh ini ini. kan datang nih hanya ngoceh-ngoceh terus saja. Nah, jadi maksud saya, datangkan orang yang punya sini sekarang. Saya ingin tahu orangnya. Ada yang punya Pak? Silakan tanggung jawab, kita berani pasang dana. Ada yang punya ini? Dia baik, baik. Weh, halo. Karena baik kayu, dia baik kayu. Baik. Baik, kita motor ini. Ada. Kamu berani soal kamu sini. Ada. Kita bawa ke bawah dulu Pak. Selesaikan di bawah sana. Kalau saya tidak selesaikan, saya berdosa Pak. Percuma saya dosa, saya sudah sumpah Pak. Terima kasih, Padan memang itu saya Bapak Dan sudah tahu bahwa itu berdosa ketika ini kan illegal logging namanya, ketika tidak melaksanakan tugas kan berdosa Pak ya. Iya Pak, Tapi kita minta tolong sama Padan, dan enak kemarin tadi malam itu kita sudah
koordinasi sama KB Dinas PTH, terus sama Pak Nuramin, Kanit itu Pak Ahmad, bahwa kita akan mau pergi sekarang sama Pak Kades, kita konsultasi ke sana. Cuma kayaknya biar di sini dulu. Itu maksud tadi malam itu. Enggak, yang mohon maaf Pak ya. Mau dikoordinasikan apanya nih mau dikoordinasikan? Itu makanya kita ke sana itu. Nah, sekarang apa yang maunya sekarang? Apa karena kayu itu dipakai sama masyarakat, karena kayu ini masih di sini pada masyarakat mana yang mau pakai Pak? orang sini. Nah, Kenapa mau pakai trek ini Pak? ya jelas mau pakai trek bagaimana Tidak, cara sambil kita tanya Pak. mungkin. Ini kayu dari mana dia dapat Pak? Kayu ini dari kalau tidak salah Enggak, itu kayu dari mana Pak? dari Mati Mega katanya. Enggak, di hutan atau di miliknya dia? Kebun. Kebunnya dia atau miliknya dia? Iya, Atau kebunnya dia. hutan? Jamin Bapak itu kebunnya dia? Iya, jamin Pak. Benar jamin ini? Iya, benar. Bapak taruhan Bapak ini? Iya. Kalau seandainya di hutan bagaimana? Bapak yang bertanggung jawab Ya jaminan? jelas itu kayu udah di Enggak. kebun ini. Di kebun Bapak kopi. ngomong gitu, biar kita buat surat pernyataan, kita cek benar ada, kita lihat di mana tutup Kalau mau dicek. nanti Bapak yang bertanggung jawab nanti. Kalau mau dicek ya kita cek ke sana Pak. Nah gitu loh Pak. Ya. Ada jaminan Bapak nanti kalau seandainya benar di hutan, Bapak yang masuk sel ya. Saya tuntut Pak ya. Itu makanya kita pergi Nah ke gitu sana loh Pak. itu, Kita harus Udah. ada ketegasan Makanya, Pak. Iya. Karena gini loh Pak, saya bukan memikirkan di sini Pak. Saya membawa 3 kecamatan Pak. Terjadi apa-apa banjir di bawah Pak, Ya sih kita tapi pusing kepala kita, kita nih, Pak. lebih prihatin kalau Itu ribuan orang loh Pak ke situnya, korbannya Pak. Pak. Kita Nah, juga punya sawah ini Pak. Nah itu Pak, sekarang udah kering Tapi loh kita bawah tahu air Pak. enggak mungkin kita selalu kalau mau dibikin bisnis dijual ke bawah ke Nah. sana-sana kita tetap tahan kalau di sini Pak. Tapi hanya kalau untuk Bapak dapat tahan katanya Pak. iya Lolos terus ini Pak. Udah berapa kali nih Pak lolos ini Pak? Nah, tapi kita enggak tahu kalau udah yang 4 kali lolos loh. itu, Pak. Benar Pak Kades, 4 kali Pak Kades dengan ini. Udah 4 kali loh. Ya, makanya Nah, ini kita belum pertama kita lepas, kedua kita lepas, ketiga lepas. Masa lepas terus begitu? Ya, kalau yang sudah Ngapain lolos ada ke- kita tim ke kami kalau ini, Pak? sudah lolos ke sana itu kan bukan urusan saya, kalau di sini Nah, kan masih ada urusan jadi saya. begitu ini, loh, Pak. Kan, macam-macam minta tolong. Bapak minta nggak selamat, punya kan. ada nggak gini Pak. Intinya Bapak kerja lillahi ta'ala aja Pak. Demi Allah aja kerja itu Pak. Iya, Saya benar, juga demi Pak. Allah kerja saya ini Pak. Saya ikhlas. Saya mau menjaga hutan di sini Pak, supaya hutan ini aman Pak. Dan warga di bawah sana Pak, alhamdulillah nanti tidak akan kena kebanjiran Pak. Itu ribuan orang loh Pak itu di bawah itu. Benar itu, Pak. Nah, Kita jaga, gitu. kita juga jaga sih itu. Termasuk kenapa- kita kan kemarin kita kenapa banyak bisa kita. lolos nih, Pak? Sebelum ke bawah sana kita Nggak, sudah gini aja pernah Pak duluan Kadus. ketika Pak ibu Kadus gini. Dan kita masyarakat semuanya mari kita jaga hutan, kita lestarikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga hutan, melestarikan alam.